Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Bertemu kembali bersama Paman Apik, bisa kapan aja, di mana aja belajar matematikanya. Ya, oke. KPK Endgame Teori. Wow, filsafat matematika dinamis ya. Paman Apik mengembangkan filsafat matematika dan filsafat dinamis. Kali ini kita akan membahas Endgame Teori untuk KPK. Tentu saja ini banyak hal yang akan kita manfaatkan. KPK Endgame untuk sampai zaman Paman Apik, Endgame teorinya itu adalah yang paling bagus, tegak lurus. Ini yang dikembangkan oleh Paman Apik untuk KPK. Nah, kenapa? Karena sifat pertamanya adalah logis, sesuai dengan pikiran kita. Sehingga untuk edukasi sangat bagus, masuk akal. Yang kedua, teoritis. Secara teori, Paman Apik akan buktikan bahwa KPK Endgame dengan metode tegak lurus ini terbukti kuat secara teori. Dan bisa dikembangkan untuk kajian disertasi, tesis, gitu ya. Bisa ini, skripsi silahkan. Karena masih baru penemuan Paman Apik. Yang ketiga, ada sifat praktis pragmatis sehingga bisa kita kembangkan tegak lurusnya KPK itu menjadi jurus-jurus cepat trik 7 detik. Oke, kita akan mulai dari yang logisnya. Logisnya itu gimana? Misalkan kita mencari KPK dan FPB dari 6 dan 8. Yang namanya mencari FPB itu kan faktor terbesar yang bisa membagi 6 dan membagi 8. Ya caranya gimana? Ya paling logis ya dibagi. Yang bisa membagi 6, bisa membagi 8 berapa? 2. Kan begitu. 6 dibagi 2 adalah 3, dan 8 dibagi 2 adalah 4. Yang bisa membagi 3 dan 4, ya sudah nggak ada. Satu itu artinya udah nggak ada gitu kan. Satu itu artinya udah nggak ada lagi yang bisa membagi. Maka FPB-nya adalah tegak, yaitu 2. Jadi FPB itu adalah sama dengan 2, yaitu tegaknya. Nah, kalau KPK itu kebagian tegak lurus. Bukan hanya lurus, memang KPK itu harus menegakkan kebenaran dan meluruskan keadilan. Jadi kalau FPB itu adalah tegak, nah kalau KPK adalah tegak lurus. Tegaknya itu memang 2, tadi kayak FPB benar. Dikalikan lurusnya itu adalah 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 12. Jadi 2 kali 12 yaitu 24. KPK adalah tegak lurus. Sesuai ini ya. Nah, ini logis. Logisnya gimana? Kan kita disuruh mencari KPK dan FPB. FPB itu yang bisa membagi bilangan 6 dan 8 yang terbesar. Yaitu ya kita coba gitu. Kalau metode yang lain kan difaktorkan dan sebagainya. Itu belum tentu logis bagi anak-anak. Oke, contoh lagi ya. Paman Apik akan berikan misalnya. Oke, dan praktisnya ini misalkan Geo ke taman, pergi ke taman ya. Geo ini misalnya Paman Apik sebutkan adalah 12 hari sekali. Sedangkan Meti pergi ke taman adalah 18 hari sekali. Nah, dalam berapa hari mereka akan bersama-sama lagi? Nah, dalam berapa hari mereka akan bersama-sama lagi, berulang bersama-sama lagi. Gitu ya. Bersama-sama kapan? Misalkan gitu. Dalam berapa kali bersama-sama lagi? Dalam berapa hari? Misalkan itu berarti kan KPK. Nah, KPK ini dengan FPB nyarinya. Memang begitu. Oke, FPB antara 12 dan 18 itu adalah yang bisa membagi 12 dan 18. 2 Paman, bisa membagi 12, bisa bagi 18. Ada yang lebih besar? 3 bisa kan? 12 bagi 3 bisa, 18 bagi 3. Ada yang lebih besar? 6. Nah, 6 kan? Ada yang lebih besar? Kayaknya udah paling besar ya, misalkan 6. Nah, ketika 6 untuk membagi 12, 12 bagi 6 adalah 2. 18 bagi 6 adalah 3.
2 dan 3 udah nggak ada yang bisa membagi lagi. Maka FPB adalah 6. F ini FPB ya, adalah 6 tegak. KPK adalah tegak lurus. Ya. KPK adalah tegak lurus, tegaknya 6 dikalikan lurusnya adalah 2 kali 3. 2 kali 3 juga 6. 6 kali 6 adalah 36. Jadi mereka akan bersama-sama lagi setiap 36 hari kemudian dari bersamanya itu. Paman, kalau langsung bersama-sama kan bisa 12 kali 18 kan pasti sama-sama. Ya bisa, 216 gitu. Tapi ya kelamaan, kan gitu. Karena 36 hari saja mereka sudah bersama-sama. Itulah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Paman, kalau kita nggak tahu yang paling besarnya tadi 6 gimana? Ya boleh, pakai bertahap. Gimana itu bertahapnya? Oke, Paman Apik, kalau mau bertahap, nah ini bisa juga. Jadi tempatnya di mana? Paman Apik hapus dulu, misalkan di sini. Kalau mau bertahap, boleh. Yaitu, misalnya kita 12 dan 18. Ini malah menarik. Bagi 2, Paman? Boleh bagi 2. Tidak harus yang paling besar. 12 bagi 2 adalah 6. 18 bagi 2 adalah 9. Yang bisa membagi 6 dan 9 adalah 3. Berarti lanjutkan 3. Begitu ya. 6 dibagi 3 adalah 2. 9 dibagi 3 adalah 3. Yang bisa membagi 2 dan 3 adalah 1. Maka sudah selesai. Ya, kalau 1 ini sudah selesai, yaitu FPB-nya adalah tegak, F-nya. 2 kali 3. Gitu ya, F-nya adalah 2 kali 3. Sama dengan 6. Sama kan? KPK-nya tegak lurus. Tegaknya tadi adalah 2 kali 3, 6. Dan lurusnya 2 kali 3, 6 juga. 6 kali 6, 36. Jadi sama. Nah, inilah kehebatan KPK endgame teori dari Paman Apik, yaitu teori tegak lurus. Yaitu logis dengan cara membagi-bagi. Begitu ya. Membaginya bisa langsung, yang paling besar, berarti langsung selesai, atau boleh juga bertahap, sesuai dengan keperluan. Nah, secara teorinya gimana, Paman? Ini kan teori baru yang merumuskan Paman Apik. Nah, teorinya bahwa itu benar, gimana cara pembuktiannya, Paman? Oke, sekarang cara pembuktian. Misalkan kita mencari FPB KPK dari bilangan A dan bilangan B. Kok bisa pakai tegak lurus gimana, Paman? Oke, A itu pasti bisa kita uraikan menjadi A kali suatu faktornya, misalkan F. Dan B itu juga bisa kita faktorkan B kali F. F itu memang faktor terbesar ya, FPB KPK. Akibatnya, nah, kita akan bisa membagi kedua-duanya dengan F. Gimana itu, Paman? Oke, Paman Apik tulis A itu adalah A kali F, misalnya begini. B itu adalah B kali F, B kecilnya. Maka kita bisa langsung membagi saja dengan F. Kedua-duanya. A kali F dibagi F adalah tinggal A, salah satu faktornya. B kali F dibagi F adalah B. Kemudian yang bisa membagi A dan B itu hanya satu, udah selesai. Karena F tadi pembagi terbesar, kan gitu. Nah, dari sini bisa kita buktikan bahwa FPB itu adalah tegak. Ini yang membagi A dan B yang paling besar, yaitu F. Dan KPK itu adalah tegak lurus. Tegaknya adalah F dikalikan A kali B. Ini KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Loh, kenapa kok KPK-nya bisa F kali A kali B, Paman? Ya, oke, pertanyaan yang menarik. Kita bisa buktikan bahwa sebenarnya kelipatan persekutuan antara mereka, antara A dan B itu ya A kali B. Sebenarnya begitu. Tapi,
Kalau kita langsung A kali B, ya memang A kali F. Itu A-nya. Kemudian dikalikan B-nya adalah B kali F. Ini memang kelipatan antara mereka. Begitu kan? Nah, sehingga kalau kita tulis, ini bisa menjadi A, F, B, F. Nah, berarti ini F-nya kan ditulis 2 kali. Nah, berarti ini bukan yang terkecil. Ini hanya kelipatan saja. Nah, kalau mau KPK, maka kita akan tuliskan F-nya cukup 1 kali saja, yaitu tinggal A. F itu adalah A besar, kalau dikalikan B, maka F kali B itu adalah B besar. Jadi terbukti ini adalah KPK, yaitu tegak lurus. Ya ini agak teoritis ya, tapi terbukti, bisa. Nah, jadi bisa juga dinyatakan bahwa KPK itu adalah perkalian A kali B dibagi dengan F, dicoret F-nya 1. Gitu ya. Karena AF adalah sudah mewakili A, dan FB sudah mewakili B. Oke, jadi sudah lengkap. Teorinya sudah lengkap, jadi bisa dipakai. Boleh dikembangkan terus. Sebenarnya Paman Apik ini mengembangkannya juga dengan teori gabungan dan irisan. FPB itu adalah irisan, KPK itu adalah gabungan kalau yang tadi. Nah, gitu sebenarnya. Itu bisa juga ya. Oke, video Paman Apik kali ini agak panjang. Silahkan kalau mau ditonton langsung dari awal sampai akhir boleh. Tapi kalau mau ada jeda-jedanya, kemudian pause, kemudian ditonton lagi lanjutan juga boleh. Paman, tadi kalau F-nya tidak langsung yang terbesar, boleh nggak? Oh, boleh. Jadi kalau kita misalkan tadi, Paman Apik bersihkan aja. Ini ada A, kemudian ada B. Kalau FWB itu kan langsung terbesar. Ya kalau belum ya nggak apa-apa. Jadi F1, misalkan gitu kan. Kemudian hasilnya di sini dibagi jadi A1, B-nya dibagi F1 jadi B2 misalkan. Masih ada yang bisa bagi lagi, misalkan F2 gitu ya. A1 dibagi F2 misalkan jadi A2. B2 dibagi F2 misalkan jadi B2. Oh yang tadi B1 misalkan ya, mana bagi ya. Gini misalnya ya dari B1. Dan seterusnya. Kemudian di sini misalkan sampai AN, di sini sudah selesai, di sini BN, begitu ya. Membaginya sampai FN misalkan, kemudian selesai. Maka ini akan tetap terbukti dengan cara yang sama bahwa FPB itu adalah perkalian dari semua faktornya tadi, F1, F2, seterusnya sampai FN. Atau ya sampai habis lah, sampai terakhir 1, nggak masalah gitu ya. Berapapun N-nya nggak masalah, itu FPB. Nah, KPK tetap sama saja, KPK adalah tetap F yang tegak dikalikan lurusnya. Lurusnya adalah yang terakhir, AN kali BN, atau yang terakhir, tidak masalah. Tetap bisa. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Nah, keuntungannya lagi apa, Paman? Keuntungannya lagi, ini kalau mau terus dikembangkan, ini bisa FPB KPK ini ya. Misalkan yang praktis ya. Yang praktis kalau tidak pakai teori Paman Apik akan sulit. Tapi dengan teori tegak lurus KPK N-GIM-nya Paman Apik ini menjadi mudah yang praktis itu. Contohnya begini. Kalau merupakan kelipatan. Kadang-kadang anak-anak bingung. Carilah FPB KPK dari 6 dan 12. Nah, kalau pakai faktorisasi ini bingung gimana. Tapi kalau pakai tegak lurus, boleh aja. 6 dan 12. Yang bisa membagi 6 bisa membagi 12, ya 6 itu sendiri, Paman. 6 dibagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Sudah selesai kan? 1. Berarti FPB berapa? FPB ya tegak. FPB-nya adalah sama dengan 6. KPK adalah lurus, tegaknya 6, lurusnya 1 kali 2 adalah 2. Jadi 6 kali 2, sama dengan 12. Dengan melihat pola ini, nanti anak-anak cepat kok. Kalau kelipatan 6 dan 12 itu, oh berarti FPB-nya ya yang kecil, Paman. KPK-nya adalah yang besar itu, 12. Iya, memang betul. Tuh kan? Jadi di sini nanti akan banyak rumus-rumus praktis, rumus cepat yang bisa kita kembangkan. Salah satunya adalah kalau ada kelipatan atau faktor begini.
Jadi kalau ada soal yang misalnya carilah FBB KPK dari 24 dan 48. Ini kan 24 kali 2 kan 48. Berarti 24 adalah faktor dari 48, 48 adalah kelipatan dari 24. Maka dengan teori Paman Apik kita langsung tahu bahwa FPB adalah yang kecilnya, 24. Sudah pasti. KPK adalah sama dengan 48. Sudah begitu saja. Enak banget kan? Jadi tidak ada masalah di situ. Kalau mau dicoba pakai tegak lurusnya, ya boleh. Yang bisa membagi kedua-duanya adalah 24. 24 bagi 24, 1. 48 bagi 24 adalah 2. Kemudian tegaknya berarti adalah 24. Tegak lurusnya, tegaknya 24, lurusnya 2. 24 kali 2, 48 KPK. FBB 24. Itulah KPK endgame teori dari Paman Apik. Terus ada lagi Paman Apik. Apa yang praktisnya? Ya banyak sekali. Termasuk teori coret. Teori coret ini menarik. Teori coret. Misalnya begini. Nah, kalau dikembangkan, misalnya gini anak-anak. Carilah KPK dari 12, 30, 40. Ini 3 bilangan ya, 3 bilangan bisa dikembangkan tersendiri ya. Nah, menurut Paman Apik, ini 12 ini bisa dicoret. Karena 12 ini adalah 4 kali 3. Sedangkan 40 ini sudah mewakili 4 kali 10. Dan 30 ini, 40 tadi 4 kali 10, 30 ini mewakili 30 mewakili 3 kali 10. Jadi 3 dan 4-nya sudah diwakili. Sehingga 12 bisa dicoret. Akibatnya untuk mencari KPK, kita hanya mencari KPK 30 dan 40. Berapa yang bisa membagi 30? Bisa bagi 40. Ya 10 aja yang paling gampang. Gitu kan? 30 bagi 10 adalah 3, 40 bagi 10 adalah 4. Yang bisa membagi 3 dan 4 adalah 1. Berarti sudah selesai kan kalau 1. Kalau nggak 1 ya dilanjutkan lagi saja. Nah, FPB-nya 30 dan 40 adalah 10 tegaknya. KPK-nya adalah tegak lurus. Kita nyari KPK ya dalam hal ini. KPK yaitu berarti tegak lurus di sini. Tegaknya adalah 10, lurusnya adalah 3 kali 4 ya. 3 kali 4 adalah 12. Jadi 10 kali 12 adalah 120. Jadi 120 udah selesai. 12-nya tadi gimana dicoret? Ya sudah pasti 120 ini bisa dibagi 12. Sudah pasti terwakili. Itu ya. Jadi metode coret. Banyak metode coret yang bisa kita kembangkan untuk menghitung FBB dan KPK. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Metode coret lagi. Nah, ini bisa dikembangkan banyak ya, bisa dikembangkan banyak. KPK endgame teori dari Paman Apik. Misalnya adalah, nah begini juga, 15, kemudian 30, kemudian, ya misalkan 40 lagi kayak tadi ya. Nah ini coretnya bisa 2 macam Paman Apik. FPB atau KPK. Kalau FPB, maka yang dicoret adalah 15-nya. Yang kecil. Karena 30 itu adalah 15 kali 2. Jadi sudah diwakili oleh 30. Maka cukup kalau mencari FPB adalah 30 dan 40. Begitu ya. Oh ini mencari KPK. Kalau ini mencari KPK malahan ya. Jadi mencari KPK dicoret 15 yang tadi. Oke, sorry ini malah KPK ya. KPK itu dicoret yang 15, dicoret yang kecil. Karena KPK justru kita kelipatannya kan mencari yang besar. Lebih besar dari 30 dan 40, tapi kelipatan persekutuan yang terkecilnya. Sehingga kita ketemu 120, ya seperti tadi lah ya. Kalau mencari FPB, maka kita mencoret yang 30 kalau FPB. Kenapa kita mencoret yang 30 kalau FPB? Nah, karena 30 itu sudah diwakili oleh faktornya, yaitu 15. Jadi, kalau kita mencari FPB, 15-nya ini kita pakai,
dengan 40. Yang bisa membagi 15 bisa membagi 40 berapa? 5 misalnya. Misalnya 5. 15 bagi 5 berapa? 3. 40 bagi 5 berapa? 8. Oke. Yang bisa membagi 3 dan 8 adalah 1. Selesai. Maka FPB-nya adalah tegak, yaitu 5 kali 1. Itu FPB-nya. Nah, gitu ya. Jadi gampang mencari FPB. Mencari FPB, coret tadi 30-nya, kita biar nggak bingung. Cuma 15 dan 40 ketemu FPB. Kalau mencari KPK, yang dicoret malah 15 tadi ya, 30 dan 40-nya sudah kita hitung jadi 120. Wow, jadi mudah banget dong ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Oke, Paman Apik akan kasih latihan. Kita sudah kuasai bahwa KPK Endgame teori dari Paman Apik tegak lurus itu mempunyai keunggulan di antara yang pertama bersifat logis. Jadi masuk akal bagi kita, bagi manusia, bagi anak-anak, dan khususnya memang ini untuk pendidikan ya, untuk manusia. Yang kedua, teoritisnya bisa terbukti untuk berbagai macam bentuk masalah KPK dan FPB, serta bisa dikembangkan secara praktis. Dari ini semua masih bisa terus kita kaji lebih mendalam lagi. Oke, sebagai penutup, Paman Apik akan mencoba memberikan pertanyaan. Berapakah FPB-nya dan berapakah KPK-nya? Tentunya mudah ya, yaitu kalau kita sudah tahu berapa ya Paman Apik, ini ajalah 13 dan 26. Ya. Berapa FEB-nya, berapa KPK-nya? Ini kan 26 itu kan 13 kali 2 ya. Yang sudah tahu silahkan tulis di komen bawah ini. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.